Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the second material, goal and objectives, and I want you to learn about this material so that you can be able to do the assignment. So, what is actually goal and objectives? So basically, the goal is the ultimate purpose of the course, while the objectives are the ways to achieve the goal. Jadi pada dasarnya goal itu adalah tujuan utama tertinggi yang paling ingin dicapai dalam sebuah course atau sebuah program. Kemudian objectives adalah cara untuk mencapai goal tersebut. Jadi ketika kita terjemahkan goals berarti tujuan, objektif juga tujuan. Tetapi goal has the higher level. Dia levelnya lebih tinggi daripada objectives. Goal adalah the ultimate purpose, and then the objectives can support the goal. Kemudian bahwa kemudian kita bisa mencapai goal dengan beberapa objectives enables you to have some objectives to achieve the goal. Jadi dalam course kalian bisa punya satu goal utama tetapi diraih dalam beberapa objectives. So here's the pictures of goal and these objectives. Jadi goal biasanya diidentikan dengan satu tujuan utama di mana itu disupport dengan tujuan-tujuan khusus yang ada dalam O1, O2, O3, dan O4. So I want you in your English course formulate 4 objectives and 1 goal only. So how you can formulate the goal and objectives? So there are some ways in formulating the goal and objectives. And I want you to refer to these patterns. Saya minta kalian untuk menggunakan pola ini. By goal and objectives bisa didownload dengan at the end of the course the student are able to. Baik dengan goal atau objective you can have similar patterns. Tapi mohon dibedakan bahwa nanti ketika kalian propose atau formulate goal, itu adalah tujuan utamanya, dan tujuan utama itu bisa diraih dengan, let's say, 4 objectives. Dan untuk kalian, Pak Andi meminta kalian untuk propose 1 goal dan 4 objectives. So here's the pattern, and here's the example. Sebelum kita sampai ke contoh, maka saya akan kenalkan tentang Bloom Taxonomy. Sebuah taksonomi tingkatan penggunaan kata kerja yang dia dari level terendah menjadi level tertinggi. So actually when you learn something, you need to know in what level that you learn the things. Ada di level mana kalian itu belajar. Mulai dari sebelah kiri yaitu remembering sampai yang paling kanan adalah creating. So the remembering part is the lowest one and the creating part is the highest one. Jadi ketika kita belajar, yang pertama kita hanya mengingat-ingat, itu adalah yang paling rendah. Kita understanding, memahami, itu tingkatan kedua. When we use the technique, we apply something, then it is the third level. Kalau sudah apply, kemudian analyze, kamu bisa menganalisa, maka itu adalah the fourth level. Evaluate, the fifth level, and the last one is creating. Jadi secara umum, cara kalian memilih kata kerja untuk goal dan objectives harus disesuaikan dengan Bloom Taxonomy. Di bawahnya ini banyak sekali pilihan kata kerja yang bisa kalian pakai. Maka kalian bisa menentukan kalian mau pakai Bloom Taxonomy yang apa untuk goals sama Bloom Taxonomy apa untuk yang objectives. Ketika goal adalah the ultimate purpose yang tertinggi, maka jangan sampai itu ada di sebelah kiri, whether it is remembering atau understanding. Dia harusnya ada di sebelah kolom kanan,
yaitu entah analyzing, evaluating, atau creating. Jadi you may have learned this in different courses previously, dan saya akan mencoba kamu untuk belajar lagi bahwa dengan menentukan kata kerja yang bisa kamu pakai untuk goal and objectives, kalian bisa memastikan bahwa kalian mempertimbangkan tingkatan keilmuan yang mereka capai melalui Bloom Taxonomy. So I want you to find out the proper verb that you need to use in your objectives and also the goals. So itu adalah Bloom Taxonomy. And then this is the examples of goal and objectives in our class. Jadi saya ambil contoh adalah goal and objectives di mata kuliah instructional design. So I may have, at the end of the course, the student are able to produce an English course proposal as my goal as the teacher. And then it is broken down into 1, 2, 3, 4, 5, 6 objectives. Objektif pertama adalah able to develop need assessment. Kedua, able to formulate goal and objectives. Develop learning material. Organize the course, compose the content of the course, and develop assessment plan. Jadi paling tidak kamu bisa merefer pada Bloom Taxonomy untuk menentukan kata kerja apa yang kamu pakai. So I use produce, develop, formulate, develop, organize, compose, and develop lagi. Kalian bisa ambil contohnya misalnya perform, itu juga bisa. Comprehend, explain, kemudian analyze, compare, describe, itu juga boleh. Jadi mulailah. I know that it is quite difficult for you to start to formulate the goal and objectives, tapi paling tidak kamu tidak menyebutkan goal objective itu sembarangan. You need to refer to some document. Jangan sampai juga ini goalnya adalah terkait remember atau mengingat-ingatkan. Di Blooms itu ada di level terendah. So here's the examples, and I want you for every language course that you propose, yang kamu usulkan kemarin judulnya, I want you to reformulate your goal and objectives. Jadi tugasnya adalah reformulate, kamu memformulasikan ulang objectivesmu sama goalmu. Maka masing-masing dari kalian untuk satu English course kalian, buat satu goal untuk course kalian. Kemudian buat 4 objectives untuk course kalian. 4 objective to achieve 1 goal. Kemudian kamu pakai template yang nanti akan saya share di WA untuk mengerjakan tugas ini. And then hari ini saya minta kamu untuk klik the link. Saya sudah approve di Teams. Maka setelah kamu selesai, you need to submit the work in Teams. Bagaimana caranya? Go to Teams, try to find Instructional Design Class A 2021, klik Files, kemudian temukan folder Goal and Objectives, kemudian upload. The deadline is on Saturday, November 20 at 11:55 p.m. Jadi ingat, yang kamu lakukan adalah membuat satu goal and 4 objectives. Kenapa kok ditentukan satu goal sama 4 objectives? Karena saya ingin meminta kalian untuk membuat ini sebagai rangkaian kegiatan kalian. Apa? Yaitu rancangan program English course kalian. Jadi kita pastikan kita seragam dengan menggunakan satu goal dan 4 objectives. Di mana nanti kita dealing with 16 meetings, pertemuannya ada 16. Mirip seperti PBUMY. Pertemuan pertama kita pakai introduction, 2, 3, 4 untuk objektif 1, 5, 6, 7 objektif 2, meeting ke-8 formative assessment atau midterm atau ujian tengah semester,
Objektif 3 itu ada di meeting 9, 10, 11. Objektif 4 ada di 12, 13, 14, 15. Kebetulan objektif 4 ada 4 meeting. And we keep the last meeting as summative assessment, ujian akhir semester. Jadi dengan memastikan kalian punya 4 objektif, paling tidak persebaran meetingnya itu akan terdeliver dengan baik. Jadi itu adalah the essence of goal and objectives. You can add more knowledge by reading the material or watch this video again in YouTube. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.